warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Seni Budaya dari dosen pengampu yakni Bapak Adi Setiawan MPD. Kami dari kelompok 9 di sini akan memaparkan sedikit mengenai Provinsi Aceh. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yakni saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Universitas Nahdlatul Ulama Peniraman Kalimantan Barat dengan prodi PGSD. Yang kedua yakni kelompok kami. Saya Nadia Tulasana. Dan selanjutnya yakni Saya Nur Hayati. dan yang terakhir yakni Dan saya Surifah. Oke, baiklah, langsung saja kepada pemaparan. Yang pertama yakni mengenai Provinsi Aceh. Yang pertama yakni identitas. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Yang kedua yakni letak Aceh. Letak Aceh dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Oke, next, selanjutnya Provinsi Aceh. Ibu kota Aceh terletak pada Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Selanjutnya yakni luas Aceh. Luas Aceh ini mencapai 61,36 km kubik. Yang selanjutnya yakni jumlah penduduk di Aceh menurut sensus pada tahun 2010 kurang lebih 223,446 penduduk. Yang selanjutnya yakni keadaan cuaca yang ada di Provinsi Aceh, yakni 20 derajat Celcius, angin arah selatan dengan kecepatan 3 km, kelembapan 88%. Oke, next, selanjutnya alat seni yang akan dipaparkan langsung oleh saudari kami yakni saudari Nadia Hasan. Selanjutnya ialah alat seni yang berada di Provinsi Aceh. Yang pertama, musik canang. Musik canang ialah biasanya dimainkan setelah menyelesaikan pekerjaan di sawah ataupun pengisi waktu senggang. Dan kedua, rapai. Rapai merupakan alat musik tradisional Aceh yang ditabuh menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan stick. Yang ketiga, celempong. Celempong ialah alat musik perkusi terbuat dari logam. 6 buah celempong disusun dengan deretan nada tinggi ke tengah pada sebuah kotak berukir yang terbuat dari kayu. Kotak atau rumah celempong juga sebagai ruang resonansi. Yang keempat, tambur. Tambor terbuat dari batang ibong, kulit sapi, dan rotan sebagai alat peregang kulit. Bentuknya sejenis tambur dan dimainkan dengan cara dipukul. Yang terakhir, teganing. Teganing salah satu alat musik Batak Toba yang terdiri 5 buah gendang yang berfungsi sebagai pembawa melodi dan juga sebagai ritme variabel dalam beberapa lagu. Yang selanjutnya, rumah adat Krong Bade. Rumah Krong Bade adalah rumah adat dari Negro Aceh Darussalam. Rumah Krong Bade juga biasa dikenal dengan nama Rumoh Aceh. Rumah ini mempunyai tangga depan yang digunakan bagi tamu atau orang yang tinggal untuk masuk ke dalam rumah. Rumah Krong Bade adalah salah satu budaya Indonesia yang hampir punah. Pakaian adat Provinsi Aceh.
Yang pertama ialah pakaian adat Aceh khusus laki-laki disebut dengan lintal baro. Pakaian adat Aceh untuk perempuan disebut daro baro. Dan selanjutnya lagu Aceh yang berjudul dengan Bungong Jempa. Sebelum saya jelaskan, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Bungong jempa megah di Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Bungong jempa megah di Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah, bungong si ulah indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah, bungong si ulah indah lagoina. Nah, itu lagu yang sangat populer di Provinsi Banda Aceh. Bungong Jempa. Bungong Jempa adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh. Bungong Jempa artinya bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, bunga cempaka adalah salah satu lambang daerah. Dikutip dari situs Kemdikbud, Jempa berasal dari nama sebuah kerajaan yang dulu pernah berjaya di Nusantara, yakni Kerajaan Jempa. Kerajaan itu berkembang di abad ke-7 dan berpusat di Kabupaten Berong, Aceh. Lagu Bungong Jempa ditulis oleh Ibrahim Abdul berdasarkan ikhtisar raja dari Kerajaan Jempa yang ditulis dalam bentuk hikayat. Dan selanjutnya cerita daerah. Cerita daerah yang berada di Provinsi Banda Aceh ialah Mentiko Betua. Pesan moral dari cerita rakyat Nagro Aceh Darussalam. Mentiko Betua adalah manusia makhluk sosial, maka perlu sikap tolong-menolong. Manusia juga makhluk individu. Apabila terlalu memanjakan anak di waktu kecil, akan berakibat buruk ketika anak tumbuh dewasa. Dan selanjutnya kuliner khas Aceh, yakni untuk kuliner khas Aceh ada 32 kuliner khas kota Serambi Mekah ini, dan dikenal sebagai ciri rasa rempah yang sangat kuat, dan salah satunya di bawah ini. Yang pertama, mie Aceh. Mie Aceh ialah biasanya disajikan dalam dua varian, yaitu digoreng atau kuah. Selain bumbu rempah yang kuat, mie Aceh biasanya punya ciri khas dengan topping yang mewah, mulai dari cumi, udang, daging sapi hingga kepiting. Kuah pik ou ini kuliner dari sayuran, juga punya makna tersendiri di dalamnya. Biasanya melambangkan kekerabatan yang erat dan keberagaman masyarakat Aceh yang disatukan dalam sebuah suatu kuliner tersebut. Lalu yang ketiga, bubur memek. Bubur ini memiliki nama tersendiri. Sebenarnya diambil dari kata mamamek yang berarti mengunyah atau menggigit. Bubur memek tersebut yakni dari campuran pisang, beras ketan, santan, dan gula. Beras ketan awalnya disangrai. Setelah itu masyarakat lokal selalu menyediakan bubur ini ketika bulan Ramadan. Dan selanjutnya tarian khas Aceh, yakni ada 3 tarian dari Aceh yang diperagakan, yakni yang pertama tarian senam, sodati, dan rapai.
Geleng. Saman merupakan tarian Aceh yang sudah tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya. Untuk Saman, ialah sebuah tarian suku Gayo yang bisa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dan tarian Saman memperagakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan untuk tarian Saudati, yang ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di daerah Aceh dan sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, acara pertunjukan, dan acara budaya. Dan yang terakhir, tari Rapai Geleng, yakni tarian ini menanamkan nilai moral pada masyarakat dan juga menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam masyarakat sosial. Untuk wisata khas Aceh, yakni Nangro Aceh Darussalam atau lebih dikenal dengan Aceh, adalah sebuah provinsi di ujung pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai sampai pegunungannya. Setelah mengalami kerusakan akibat tsunami pada tahun 2004 di sebagian wilayahnya termasuk tempat wisatanya, Aceh kembali bangkit dan menata sektor perwisataan dengan baik kembali. Dan ini wisata khas Aceh yang ada di Aceh saat ini. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman, yakni masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 ini telah menjadi ikon Aceh. Selanjutnya, air terjun Blang Kolam, yakni wisata ini terletak di Desa Sidomulyo, Aceh Utara, dan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit dari Lausaumawwe. Di sini Anda bisa melihat air terjun kembar dengan ketinggian 75 meter yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Yang ketiga, air terjun Suhom. Air terjun ini berada di Desa Suhom, Kecamatan Lohong, Aceh Besar. Untuk bisa mencapai tempat wisata ini, Anda harus melewati jalanan naik turun dengan pemandangan pegunungan, Paro, dan pulau. Yang selanjutnya, Pantai Logga. Pantai ini tidak jauh dari Pantai Lampung. Tempat wisata ini berjarak sekitar 20 kilo dari Banda Aceh. Pantai Logga ini memiliki ombak dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter yang cocok untuk olahraga berselancar. Yang selanjutnya, Pantai Lampung. Pantai ini ialah salah satu tempat wisata pantai yang bisa diandalkan di Pantai Lampung. Pantai ini juga sebagai pantai kuta di Aceh. Selanjutnya, Pantai Ule Leu, yakni tempat wisata yang satu ini merupakan berjarak 3 kilo dari pusat kota Banda Aceh. Tempat ini di Kecamatan Mauraka. Kegiatan yang paling populer di pantai ini ialah memancing. Dan wisata selanjutnya ialah Pulau Rubiah. Pulau ini ada di Sabang, tempatnya di sebelah barat laut Pulau W. Nama Rubiah tersendiri diambil dari nama yang tertulis di sebuah nisan yang ada di pulau tempat wisata di Aceh. Dan ini dikenal dengan keindahan alam bawah lautannya. Lalu selanjutnya, Kuala Merisi, yakni merupakan tempat yang tepat untuk menikmati pantai dengan suasana yang sepi dan tenang. Lalu selanjutnya, Museum Tsunami.
Tsunami yang pernah menerjang Aceh pada tahun 2004 menyisakan duka bagi warga Aceh yang selamat. Untuk mengenang dan sekaligus menghormati korban yang meninggal, dibangunlah sebuah museum tsunami di Jalan Sultan Iskandar Muda di tahun 2009. Dan selanjutnya Pantan Terong, yakni merupakan bukit yang bisa digunakan untuk melihat keindahan Aceh dari tengah maupun dari atas. Tempat wisata ini berada di ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya bahasa Aceh. Di kota Langsa, mayoritas penduduknya juga berkomunikasi dengan bahasa Aceh. Bahasa yang termasuk dalam rukun Kamik dan berkerabat dengan bahasa Melayu dan Minangkabau. Pada umumnya, bahasa ini digunakan oleh suku Aceh yang tinggal di wilayah pesisir, sebagian pedalaman, serta sebagian kepulauan di sekitarnya. Dalam kategori, bahasa Aceh yakni dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa Halabon, yang kedua, bahasa Singkil, yang ketiga, bahasa Alas Kluit, yang keempat, bahasa Batak Pakpak. Masing-masing suku memiliki bahasa tersendiri. Otomatis jumlah bahasa daerah juga berjumlah 13 bahasa, yakni yang pertama bahasa Aceh itu sendiri, terus yang kedua bahasa Gayo, yang ketiga bahasa Anef Jame, yang keempat bahasa Singkil, dan yang kelima bahasa Alas, terus yang keenam bahasa Taming, dan yang ketujuh bahasa Kluit, yang kedelapan bahasa Devayan, dan yang kesembilan bahasa Sigulai, ke-10 bahasa Pakpak, ke-11 bahasa Halabon, ke-12 bahasa Lekon, dan yang terakhir bahasa Nias. Suku-suku yang ada di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh juga terdapat 12 jenis suku yang menempatinya. Ke-12 suku tersebut adalah yang pertama suku Aceh itu sendiri, yang kedua suku Anef Jame, yang ketiga suku Alas, yang keempat suku Batak Pakpak, terus yang kelima suku Devayan, dan yang keenam suku Gayo, yang ketujuh suku Helabon, dan yang kedelapan suku Kluet, yang kesembilan suku Lekon, dan yang ke-10 suku Singkil, dan yang ke-11 suku Sigulai, dan yang terakhir suku Tamulang. Berikut adalah tradisi-tradisi Aceh, yang mana kita sangat mengetahui bahwa Aceh itu memiliki beberapa tradisi. Yang pertama, upacara Treon Ublang, biasanya disebut juga kenduri Blang. Blang yang artinya sawah merupakan sebuah upacara hajat yang dilakukan saat memulai musim padi di Aceh. Upacara tersebut dilakukan dengan tujuan agar tanaman padi dapat panen dan menghasilkan padi yang sangat berlimpah, sehingga dapat menambah penghasilan ekonomi penduduknya. Yang kedua, upacara Tulak Bala. Upacara ini biasanya dilakukan pada bulan Safar dan Hijriah, yang merupakan bulan panas dan biasanya membawa banyak bahaya. Tradisi upacara Tulak Bala biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat di Aceh Barat dan Aceh Selatan. Terus yang ketiga, upacara Piutron Aneu. Biasanya akan dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyambut kelahiran anak bayi di dunia, dan pelaksanaan upacara Piutron Awur biasanya dilakukan dalam beberapa waktu, seperti hari ke-7 setelah kelahiran, dan ada juga pada ke-44 hari kelahiran. Terus yang selanjutnya, upacara Samadiyah. Samadiyah merupakan tradisi adat dan budaya Aceh untuk berdoa secara bersama-sama. Tujuannya untuk menghormati orang yang baru meninggal dunia. Dan yang terakhir, upacara tradisi Aceh yaitu Meugang, menjadi upacara tradisi adat dan budaya Aceh yang paling menarik. Pada saat itu semua rumah keluarga akan dipenuhi dengan aroma masakan daging sapi dan kambing. Daging yang telah dimasak akan dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, anak yatim piatu, dan juga kaum duafa. Meugang di Aceh dilaksanakan pada sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Oke, baiklah, alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi pemaparan mengenai Provinsi Aceh yang terkenal diberi gelar sebagai Serambi Mekah, karena daerah Aceh
Aceh merupakan salah satu daerah yang masih kuat dengan nuansa keagamaan, keimanan, bahkan ketakwaan. Dan di daerah Aceh pula pertama kali Islam masuk sampai berkembang pesat sampai ke Filipina. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas pemaparan mengenai Provinsi Aceh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan bahkan kekurangan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 9 mata kuliah seni budaya dari Universitas Nahdlatul Ulama Prodi PGSD. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.